Hola, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Oke, tentunya di konten terbaru kali ini kembali saya akan membahas pertandingan Persib Bandung yang akan menghadapi Selangor FC di pertandingan keempat Piala Champions Asia 2. Di pertandingan ketiga kemarin Persib yang menjadi tuan rumah. Nah, sekarang di pertandingan keempat giliran Selangor FC yang menjadi tuan rumah. Dan jangan skip video ini karena saya akan memberikan fakta menarik seputar pertandingan Persib Bandung melawan Selangor FC. Lalu juga disertai akan ada prediksi starting line up ya yang akan diturunkan oleh Boyan Hodak di laga melawan Selangor FC, dan juga yang paling penting adalah prediksi skor. Siapakah yang akan menjadi pemenang ya antara Persib Bandung ataupun Selangor FC. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, tekan tombol like-nya dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, sekarang mari kita lihat dulu klasemen sementara di grup G Piala Champions Asia 2. Oke, tentunya di puncak klasemen ada Persib Bandung dengan 7 poin. Di peringkat kedua ada Bangkok United dengan 6 poin. Di peringkat ketiga ada Lion City Sailors dengan 4 poin. Dan Selangor FC belum mendapatkan poin sama sekali dan berada di kerak klasemen atau dasar klasemen. Nah teman-teman, hasil kemenangan di pertandingan ketiga ya, yang mana Persib Bandung berhasil mengalahkan Selangor FC dengan skor 2-0, ini akan menjadi modal penting di pertandingan keempat nanti. Meskipun tidak mudah gitu ya, karena Persib bermain di kandang Selangor ya, jadi secara pressure dan lain sebagainya itu akan lebih sulit lah ya dibandingkan ketika Persib bermain di Gelora Bandung Lautan Api. Tetapi saya yakin ya, ketika Persib Bandung dengan tren positifnya di 5 pertandingan terakhir tidak tersentuh kekalahan, bahkan ya 1 gol pun itu tidak masuk ke gawang Teja Paku Alam, ini akan menjadi motivasi dan keuntungan tersendiri bagi Persib Bandung gitu. Apalagi performa lini belakang Persib yang sangat begitu solid gitu ya. Gilo Cesar, Patricio Matricardi, Federico Barba itu sangat begitu kokoh dalam mengawal lini pertahanan dari Persib Bandung. Apalagi lini tengah Persib yang memang sangat begitu solid ya. Berkat adanya Tom Haye di beberapa pertandingan bersama Persib Bandung, lini tengah Persib itu menjadi sangat begitu mendominasi gitu. Sebagai contohnya di laga melawan Selangor FC, meskipun Tom Haye pun tidak bermain, tapi menurut saya kalau Tom Haye main nanti melawan Selangor gitu ya, itu yakin ya, tidak ada Tom Haye pun lini tengah Persib berhasil dikuasai oleh pemain Persib Bandung. Apalagi ada Tom Haye gitu. Jadi saya yakin Tom Haye akan mengobrak-abrik dan menguasai lini tengah melawan Selangor FC. Oke. Dan tentunya teman-teman, saya sudah membuat secara hitung-hitungan ya, secara matematis gitu ya, kemungkinan jika Persib bisa mengalahkan Selangor FC nanti. Nah, kalau Persib bisa mengalahkan Selangor FC, maka poin Persib akan menjadi 10. Dan tentunya Persib Bandung tidak akan tergeser ya di puncak klasemen. Itu pun kalau gitu ya, Bangkok United melawan Lion City Sailors itu ya minimal mereka mendapatkan hasil seri aja gitu ya. Dan kalau misalnya Bangkok dan Lion City mendapatkan hasil seri, artinya mereka berbagi poin ya, dan artinya juga Bangkok United kalau seri melawan Lion City Sailors akan mendapatkan 7 poin dan Lion City akan bertambah menjadi 5 poin. Sangat aman ya posisi dari Persib Bandung. Tinggal di pertandingan selanjutnya Persib mencari 1 kali kemenangan lagi, dan dengan 1 kali seri lagi maka bisa dipastikan Persib akan lolos sebagai juara grup ya ke babak 16 besar. Nah jadi mudah-mudahan lah ya jalannya mulus sekali bagi Persib Bandung di musim ini di Piala Champions Asia 2, karena jujur kita sangat mengandalkan Persib Bandung untuk mendongkrak nilai koefisien Liga Indonesia yang saat ini masih berebut posisi gitu ya dengan Liga Kamboja. Yang memang tidak semestinya Liga Kamboja setara dengan Beri Super League gitu ya. Lalu selanjutnya kalau melihat catatan head to head ya antara Persib Bandung melawan Selangor FC, baik Persib Bandung ketika tampil di Piala Champions Asia 2 dan ketika tampil juga di BRI Super League. Begitupun dengan Selangor ya ketika tampil di Super League Malaysia dan juga ketika tampil di Piala Champions Asia 2. Nah tentunya setelah saya melakukan riset, Persib Bandung sangat begitu oke sekali dalam 5 pertandingan terakhir ya. Kalian juga udah tahu lah ya bagaimana Persib di 5 pertandingan terakhir. Kalau kita bandingkan dengan Selangor FC, mereka jelas sangat terseok-seok. Bahkan mereka itu dari 5 laga terakhir itu hanya mendapatkan 2 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil seri. Dan jumlah kebobolan mereka itu sebanyak 6 gol dan jumlah gol yang mereka ciptakan itu ada 8 gol. Ini berbanding terbalik dengan Persib Bandung. Yang mana Persib dalam 5 pertandingan terakhir yang tanpa kebobolan, Persib juga berhasil mencetak 10 gol. Gitu.
Dan bisa kita lihat lah ya, kelemahan Selangor FC itu ada di lini pertahanan, yang mana mereka sangat mudah sekali gitu dalam melakukan pelanggaran, dalam satu lawan satu pun mereka tidak kuat sebenarnya. Bahkan kalau kemarin di pertandingan ketiga, kalau misalnya Ramon Tengki tampil perform gitu ya, maka menurut saya 3 gol Persib itu sudah berhasil diciptakan ke gawang Selangor FC. Nah, tidak mungkin di pertandingan keempat nanti Persib akan menang dengan jumlah gol yang lebih dari 2 gol atau melebihi gol yang diciptakan di pertandingan ketiga. Gitu. Karena masih banyak ruang-ruang yang menurut saya bisa dieksplor oleh Boyan Hodak, ya, khususnya di lini pertahanan, karena mereka jujur rapuh sekali di lini pertahanan. Idealnya kan mereka dalam 5 laga terakhir dengan jumlah kebobolan sampai 6 gol, artinya mereka per satu pertandingannya itu kebobolan satu gol gitu ya. Nah, ini bukan statistik yang oke gitu ya kalau berbicara di turnamen sekelas Piala Champions Asia 2. Nah, maka ini menjadi modal penting yang bisa dieksplorasi oleh Boyan Hodak. Apalagi gitu ya, kondisi pemain Persib di laga melawan Selangor FC di pertandingan keempat nanti itu benar-benar dalam keadaan yang memang prima gitu. Luciano bisa bermain, lalu juga Frans Putros juga bisa bermain gitu. Dan Tom Haye pun dalam keadaan fit, alhamdulillah ya, Maklok dan lain sebagainya. Apalagi di pemain di lini belakang gitu ya, tanpa ada keluh kesah yang berhubungan dengan cedera. Jadi Boyan Hodak menurut saya akan mengeluarkan seluruh kemampuannya ya di laga melawan Selangor nanti. Dan tentunya tetap gitu, Persib pun harus mewaspada, apalagi striker mereka yaitu Grigor Moraes ya, di pertandingan ketiga pun kemarin dia ini banyak menciptakan peluang-peluang berbahaya. Nah, ini harus benar-benar dikawal ketat. Jangan sampai pemain ini itu mendapatkan ruang tembak, apalagi mendapatkan ruang di kotak penalti, karena itu akan menjadi berbahaya. Gitu. Dan ya, yang paling cocok mengawal Moraes ini ya tetap, kalau tidak Julio Cesar, ya Patricio Maticardi dan Federico Barba. Udah itu aja, sama mereka bertiga udah kelar gitu ya. Seperti halnya di pertandingan kemarin lah ya, ketika Persib bermain bersama Selangor di Gelora Bandung Lautan Api. Gak dikasih ruang kan, gak dikasih space untuk menembak ya. Bahkan dia pun selalu ditempel oleh Federico Barba. Nah, hal serupa harus diterapkan di laga melawan Selangor FC di pertandingan keempat nanti. Dan mudah-mudahan juga gitu ya, striker dari Persib Bandung, entah itu Andrew Jung, entah itu Uliam Baros, entah itu Ramon, siapapun yang diberikan kesempatan oleh Bandak itu bisa mencetak gol. Gitu. Karena kan Persib mudah-mudahan juga ya, bukan hanya Persib yang lolos, tapi ada pemain yang memang menonjol di ajang kompetisi ini. Meskipun saya tadinya mengharapkan ya Beckham Putra gitu ya, bisa perform, bahkan bisa mencetak gol dan assist. Tetapi karena kebutuhan taktik juga, apalagi di dua pertandingan terakhir Beckham Putra itu selalu main dari bangku cadangan ya, dan berhasil menjadi game changer di lawan Bali United ya, bukan tidak mungkin juga di laga melawan Selangor nanti Beckham Putra akan memulai permainannya dari bangku cadangan dan menjadi game changer yang merubah ya keadaan di tim nanti sekitar menit 70 atau 80. Oke. Selanjutnya untuk prediksi line up atau 11 pemain pertama yang akan diturunkan oleh Boyan Hodak di laga melawan Selangor FC nanti. Nah, Teja Pakualam menurut saya tetap akan menjadi pilihan utama karena memang selain dia sedang on fire di laga kali ini, Teja Pakualam berhasil menjaga gawang Persib Bandung tidak kebobolan di 5 pertandingan terakhir. Nah, ini akan menjadi semacam kepercayaan diri yang memang terus akan berlanjut gitu ya dari pelatih. Karena kalau pemain yang memang sedang dalam kepercayaan diri, masa ia akan diganti gitu ya. Dan ya meskipun Adam Pesibek juga adalah kiper terbaik, tapi tetap Teja Pakualam menurut saya adalah pilihan ideal untuk diturunkan saat ini. Dan di posisi 4 back di belakang, menurut saya Boyan Hodak akan menurunkan semua pemain asingnya, dimulai dari Frans Putros, Maticardi, Barba. Kalau tidak Maticardi, kemungkinan Julio Cesar gitu ya. Untuk Federico Barba menurut saya tidak akan tergantikan ya. Justru Patricio Maticardi yang memang kan sering dirotasi bersama Julio Cesar. Dan juga Eliano Reinders itu akan diturunkan kembali oleh Boyan Hodak di laga melawan Selangor FC. Dan juga dua double pivot di tengah seperti biasa Tom Haye dan Maklok. Dan untuk Luciano menurut saya kali ini akan lebih didorong ke depan ya, berada di posisi di belakang striker. Lalu juga di posisi dua sayap yaitu Uliam Baros dan Sadil Ramdhani ya. Kenapa saya pilih Sadil? Karena seperti yang memang kita lihat di pertandingan Bali United bahwa Beckham Putra itu akan lebih kepada game changer atau yang merubah pertandingan gitu. Dan memang itu kan merupakan strategi juga. Yang penting pemain itu mendapatkan jam terbang,
ya bermain juga, dan Beckham Putra kan sudah berhasil mencetak assist sampai saat ini gitu. Apalagi di Piala Champions Asia 2 penampilannya kan tidak terlalu buruk-buruk juga, dan Sadil juga sudah mencetak 1 gol gitu. Jadi ini akan menjadi pertimbangan khusus, dan ya siapapun yang main entah itu Beckham atau Sadil itu kedua-keduanya bagus, tapi kan tetap ada kelebihan dan kelemahannya. Kalau Sadil itu kan tipe pemain yang memang sayap sekali gitu ya. Dan Beckham Putra kelebihannya adalah dia bisa menerobos masuk, bahkan dia pun bisa berada di posisi belakang striker. Jadi masih banyak keuntungan dan banyak pilihan yang akan diterapkan oleh Ban Hodak. Dan tentunya strikernya Andrew Jung ya. Kenapa gak Ramon bang gitu ya? Karena Ramon ya belum mencetak gol, jadi kemungkinan dia akan diturunkan di menit 70 atau 80 ya, seperti halnya di laga melawan Selangor FC. Nah itu teman-teman, jangan lupa like-nya ya. Jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe jika Anda belum. Dan tentunya prediksi skor yang memang dari saya adalah Persib menang dengan skor 2-0. Salam sepak bola.